Saya akan membahas materi pertemuan ketiga biokimia, yaitu protein dan juga metabolismenya, di mana saya mengambil sumber dari National Library of Medicine dengan judul Psikologi Protein, di mana protein sendiri itu merupakan suatu bentuk struktur biopolimetrik yang mengandung asam amino, di mana fungsi dari protein ini dia berfungsi sebagai pendukung struktural, katalis biokimia, hormon, enzim, blok pembangun, dan juga inisiator kematian sel. Nah, protein ini merupakan eh, suatu bagian yang penting yang terdapat pada makanan seperti telur, susu, daging, makanan laut, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Nah, proses dari metabolisme protein ini saya mengambil sumber dari National Library of Medicine, yaitu Nutrien, dengan judul Protein Amino Acid Metabolism Disarrangement, The Hidden Enemy of Chronic Age-Related Condition. Jadi, protein ini merupakan zat gizi makro yang penting untuk berbagai aktivitas seluler di dalam tubuh, serta metabolismenya. Sintesis protein terutama dikendalikan oleh ketersediaan asam amino dalam jumlah stoikiometris yang sebanding dengan jumlah protein yang dibutuhkan untuk proses sintesis tadi. Asam amino memiliki banyak fungsi dalam tubuh, salah satunya itu sebagai sumber nitrogen, di mana nitrogen yang berasal dari asam amino sangat penting untuk mensintesis prekursor, baik dalam bentuk purin atau pirimidin, yaitu molekul energi utama dalam bentuk ATP, ADP, dan juga IMP, serta membentuk asam nukleat yaitu DNA dan juga RNA, dan sebagai penghasil senyawa yang dapat mengatur jalur pensinyalan biokimia utama seperti oksida nitrat. Nah, selanjutnya juga terdapat proses katabolisme, di mana saya mengambil sumber dari National Library of Medicine dengan judul Biochemistry Protein Catabolism, di mana katabolisme dari protein merupakan suatu pemecahan protein menjadi monomer yang dapat diserap untuk degradasi lebih lanjut, di mana proses ini dimulai dari lambung hingga ke usus halus. Rantai protein yang besar akan dibongkar dan akhirnya akan meninggalkan asam amino bebas yang dapat diserap ke dalam darah dan diangkut ke berbagai sel di seluruh tubuh dan dipecah lebih lanjut. Nah, mukosa yang ada di lambung dan juga pankreas akan melepaskan endopeptidase dalam bentuk zimogen untuk membelah rantai polipeptida di antara residu asam amino tertentu. Nah, setelah dalam bentuk yang lebih kecil, eksopeptidase tadi akan membuang asam amino terakhir dari ujung C atau N dipeptida. Nah, jadi sel dapat menggunakan asam amino tersebut untuk membangun suatu protein vital atau sebagai substrat untuk penciptaan energi. Nah, beberapa kelainan ataupun penyakit karena adanya kekurangan dari protein dalam tubuh, salah satunya adalah kwashiorkor. Nah, ini saya mengambil sumber dari National Library of Medicine dengan judul kwashiorkor, di mana kwashiorkor sendiri dia merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya kekurangan gizi protein yang parah dan juga pembengkakan ekstremitas bilateral, di mana penyakit ini biasanya dapat menyerang bayi dan juga anak-anak. Nah, penyakit ini ditandai dengan edema perifer pada orang yang menderita kelaparan. Edema atau pembengkakan ini dapat terjadi akibat hilangnya keseimbangan cairan antara tekanan hidrostatik dan juga ontotik di dinding pembuluh darah kapiler. Nah, konsentrasi albumin dapat berkontribusi terhadap tekanan ontotik yang memungkinkan tubuh untuk menyimpan cairan di dalam pembuluh darah. Nah, pada kasus anak-anak yang menderita kwashiorkor tadi ditemukan kadar albumin yang sangat rendah. Jadi, karena kadar albumin yang sangat rendah, tekanan ontotiknya pun juga rendah. Sebagai akibatnya, ia akan mengalami kekurangan cairan intravaskuler. Nah, selanjutnya, hormon antidiuretik akan meningkat sebagai respon terhadap hipovolemia yang akan mengakibatkan edema. Kwashiorkor juga ditandai dengan rendahnya kadar glutatione atau antioksidan yang dapat mencerminkan tingginya kadar stres oksidan pada anak yang kekurangan gizi. Nah, kadar oksidan ini umumnya terlihat selama kelaparan dan bahkan terlihat dalam kasus peradangan yang kronis.